Assalamualaikum. Selamat datang di The Syarianta Family. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Masih harus mengenakan masker walaupun di dalam mobil. Dan semoga saja pandemi ini segera berakhir. Kita bisa melaksanakan atau melanjutkan hidup kita dengan lebih baik lagi. Sedih gitu ya kalau inget-inget kemarin lebaran gitu, kita biasanya kumpul-kumpul sama keluarga gitu, terus bisa silaturahmi. Lebaran tahun ini sangat istimewa sekali gitu, jadi semua serba terbatas gitu ya. Tapi bagaimanapun alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk merayakan hari raya Idul Fitri. Dan walaupun mungkin ada beberapa yang terpisah atau terpaksa terpisah sementara dengan orang-orang terdekat ya, tapi ya tetap kita syukuri gitu, karena mungkin ini sebagai cobaan kita juga gitu ya. Kita juga bisa membayangkan bagaimana para medik dan dokter-dokter yang bertugas di garda depan itu, mereka berapa bulan nggak ketemu dengan istri, dengan anak, dengan suami, dengan keluarga gitu ya. Sementara kita masih bisa bertemu gitu ya. Mereka bisa berkomunikasi mungkin lewat handphone gitu ya, jadi tidak bisa bersentuhan langsung. Berbahagia untuk Anda yang mungkin bisa tinggal bersama dengan keluarga tanpa terpisahkan gitu. Tetapi kembali kepada diri kita, kita harus masih banyak bersyukur gitu, karena banyak di antara kita yang mungkin kehilangan pekerjaan, kemudian juga terpaksa harus melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak mereka inginkan gitu ya. Ya bagaimana, karena memang periuk di rumah tetap harus berjalan gitu ya. Tetapi semoga saja tidak sampai melakukan suatu kejahatan yang akan merugikan dirinya sendiri dan keluarga gitu ya. Saya ngobrol di dalam mobil ini sambil menunggu pulang, dan saya selama ini juga merasa bahwa saya juga terpisah dengan suami saya, karena sejak Februari 2020 beliau berangkat ke Kalimantan dan sampai sekarang belum bisa pulang karena satu dan lain hal. Ya harus bersabar gitu ya. Dan saya juga bisa membayangkan bagaimana rasa rindu para tim dokter, kemudian perawat yang ada di gugus depan itu ya. Mereka tidak bisa bertemu dengan keluarganya kayak apa gitu. Saya bisa merasakan gitu sekarang ini. Dan untuk Anda para dokter dan para medis, apalagi saat-saat lebaran gitu yang harusnya mereka bisa berkumpul dengan keluarga dan ternyata mereka tidak bisa gitu. Appreciate yang sangat tinggi untuk mereka yang ada di gugus depan, tidak hanya perawat atau dokter gitu ya, tapi juga polisi, kemudian juga penjaga satpam, kemudian juga banyak lagi yang mereka harus berada di jalan untuk mengamankan situasi supaya tetap terkondisi dengan baik gitu ya. Dan kita yang ada di rumah semoga bisa mentaati protokol yang sudah ada gitu dimanapun kita berada gitu, dan harus selalu menjaga kesehatan diri kita masing-masing, kemudian juga lingkungan kerja kita gitu. Sedih gitu ya rasanya kalau sesuatu yang sebetulnya tidak kita inginkan tetapi terjadi gitu. Jadi
inilah yang kita hadapi sekarang dan juga dunia gitu. Bagaimana nanti kita memulihkan perekonomian kita yang compang-camping seperti ini gitu, bagaimana nanti ke depan COVID-19 ini apakah akan terus berlanjut seperti ini gitu ya. Jadi ini prihatin untuk kita semua gitu. Dan untuk kita yang mungkin tidak bertugas di garda depan gitu ya, mari kita bantu mereka dengan menjaga jarak, kemudian menjaga kebersihan, kemudian jangan juga berkunjung atau berkumpul untuk sesuatu yang tidak perlu gitu ya. Jadi marilah kita aware pada diri kita dan lingkungan kita gitu. Semoga semua cepat berlalu dan kita kembali pada situasi yang baik. Memang kita semua tidak menginginkan ini gitu ya, tetapi ini terjadi dan ini memprihatinkan seluruh dunia dan kita semua gitu. Betapa luar biasa ganasnya penyakit ini yang kita hadapi. Ini sesuatu yang tidak kelihatan gitu, jadi sesuatu yang tidak kasat mata gitu ya. Kalau misalnya nyamuk kita bisa tepuk mati sudah gitu, tapi ini virus, dia bisa menempel dimanapun gitu. Dan ketika kita merasa aware dengan diri kita sendiri, dengan lingkungan, itu sudah sangat-sangat membantu sekali untuk mereka yang ada di garda depan gitu ya, untuk tidak lagi ada pasien yang masuk ke rumah sakit, kemudian mereka bisa beristirahat sebentar saja gitu. Kalau kita lihat mereka tidur saja sambil berdiri, sambil duduk losoran di lantai, itu ya Allah, miris gitu ya, kasihan gitu. Jadi jangan sampai mereka kita tambah dengan beban gitu ya. Jadi biar mereka menyelesaikan pekerjaannya gitu. Jadi jangan sampai menambah pasien masuk ke rumah sakit gitu ya. Biar mereka juga bisa pulang gitu ya, bisa bertemu keluarga, bisa memeluk anaknya gitu ya. Dan terima kasih untuk semua yang ada di garda depan, yang ada di jalan, yang mengatur semua lalu lintas, yang tanpa kenal lelah ya. Kita yang di rumah itu hanya bisa membantu mereka gitu ya, dengan tidak melakukan sesuatu yang ceroboh gitu, yang akhirnya akan merugikan diri kita sendiri, kemudian juga keluarga gitu ya. Jadi kalau saya menyaksikan saat ada keluarga yang wafat kemudian dimakamkan gitu ya, kemudian keluarga tidak boleh mendekat, tidak bisa mensolatkan, kemudian tidak bisa mengkafani, tidak bisa memandikan, itu sesuatu yang sangat menyedihkan gitu ya. Tetapi apa boleh buat, karena itu harus kita ikuti aturan seperti itu. Jadi yang boleh melakukan semua itu hanya petugas yang ditunjuk gitu. Dan terima kasih sekali untuk mereka yang sudah berada di ruang mayat, kemudian yang tanpa mengenal waktu, jam, malam, pagi, sore, membawa jenazah ke tempat pemakaman, kemudian memakamkan. Ini semoga menjadi amal jariah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian gitu ya. Dan semoga kalau bisa saya katakan bencana ini ya, semoga bisa segera berakhir gitu, dan kita bisa menghirup udara yang bersih, yang segar kembali gitu. Kemudian juga bisa melaksanakan atau melakukan tugas kita, pekerjaan kita masing-masing dengan baik kembali seperti sedia kala. Kemudian toko-toko, pabrik yang terpaksa harus merumahkan karyawannya bisa segera kembali berkegiatan gitu ya. Jadi teman-teman yang selama ini mungkin dirumahkan sementara bisa kembali bekerja dan bisa mendapatkan penghasilan gitu ya. Dan untuk kita jangan sungkan-sungkan untuk berbagi gitu ya kepada siapa saja yang ada di sekitar kita gitu. Jadi rezeki kita ini juga sebagian adalah hak orang lain yang ada di sekitar kita gitu. Jadi
Kalau memang kita ada, mari kita bagikan atau kita sisihkan untuk mereka yang membutuhkan gitu, dalam bentuk apapun gitu. Semoga juga semua yang sekarang ini sedang dirawat segera pulih lagi kesehatannya gitu, kemudian juga bisa berkumpul kembali dengan keluarga, dan saya juga bisa bertemu dengan suami saya yang sudah 5 bulan nggak saya temuin gitu. Walaupun kami setiap hari bisa berkomunikasi, setiap hari kami bisa telepon, tapi juga semua terbatas gitu. Apalagi beliau ada di pedalaman di Kalimantan yang kadang-kadang juga sinyal jelek gitu ya, ketika hujan deras gitu, dan tetap ada batas itu kacanya handphone ini yang jadi batas kami gitu. Dan saya bisa merasakan bagaimana teman-teman yang ada di garda depan ini yang mungkin untuk telepon aja mereka nggak sempat gitu, untuk telepon keluarga gitu ya, karena begitu banyaknya pasien yang harus mereka tangani gitu. Mari kita bantu mereka dengan doa, dengan harapan semoga ini segera berakhir dan mereka bisa bertemu keluarganya lagi gitu ya. Kemudian juga mari kita aware pada diri kita sendiri juga, lingkungan kita gitu, sehingga COVID-19 ini segera berakhir, kemudian udara kita bersih kembali, kita bisa menghirup kehidupan yang lebih baik lagi gitu ya. Amin ya Allah, amin. Dan ketika saya membaca seorang perawat yang meninggal dengan bayi yang ada dalam kandungannya itu, ya Allah betapa. Dan itu semoga keduanya diberikan husnul khotimah, diterima di sisi Allah, diberikan surga yang indah untuk mereka gitu. Juga kepada semua yang telah wafat, yang mendahului kita, semoga diampunkan segala dosanya. Dan untuk kita semua, semoga kita ikut membantu semua negara kita yang sedang menghadapi kesulitan ini, dan jangan melakukan sesuatu yang nanti akan merugikan diri kita sendiri gitu ya. Tetap waspada gitu, karena jujur dengan adanya COVID-19 ini banyak kemudian pengangguran yang kemudian juga akan timbul kejahatan gitu. Tetapi kita jangan seuzon gitu ya, tetapi berpikir positif saja. Semoga mereka yang sekarang ini kehilangan pekerjaannya, semoga juga segera mendapatkan pekerjaan yang baru gitu. Dan jangan lupa untuk berbagi, karena berbagi itu indah. Dan semoga kita semua kembali pada kehidupan kita yang lebih baik lagi, dan kembali dipertemukan dengan orang-orang tercinta, terkasih kita gitu ya. Untuk suamiku yang jauh di sana di Tabalong, semoga segera bisa pulang ke Jogja gitu ya, bertemu dengan aku dan anak-anak gitu ya. Jaga dirimu baik-baik di sana, dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa, selalu menjaga kebersihan dirimu dan teman-teman di sana ya. Salam untuk teman-teman di Tabalong. Terima kasih. Dan saya bercerita dari dalam mobil sambil menunggu waktu untuk pulang ke rumah, karena saya ada di jalan ini dan saya bisa berbicara dan ngobrol dengan pemirsa semua. Sampai ketemu lagi dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.